Rumus yang kita gunakan bisa dibilang cukup rumit ya guys. Karena untuk mencari tipe kamar ini, saya akan menggunakan rumus left dan rumus logika atau if. Hai guys, kenalkan nama saya Sang Putu Krisma Bayopaundra. Kalian bisa panggil saya Tu Krisma. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial Microsoft Excel kepada kalian tentang bagaimana caranya mengisi tabel-tabel yang kosong ini hingga tabelnya terisi semua seperti ini. Baik, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya mohon kepada kalian untuk like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar saya dapat lebih semangat lagi untuk membuat video-video ke depannya nanti. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, pertama kita buat datanya terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya, kita mulai mengisi pada tabel nomor kamar ini. Nah, pada tabel ini kita menggunakan fungsi string. Buat kalian yang belum tahu fungsi string itu apa, fungsi string ini digunakan untuk melakukan manipulasi pada pembacaan data, yaitu hanya membaca sejumlah atau sebagian karakter saja. Fungsi ini terdiri dari left, right, dan mid. Left digunakan untuk membaca sejumlah karakter dari kiri, right digunakan untuk membaca sejumlah karakter dari kanan, sedangkan mid digunakan untuk membaca sejumlah karakter dari posisi tertentu. Nah, pada ketentuannya jelaskan bahwa nomor kamar adalah 3 digit terakhir dari kode. Nah, 3 digit terakhir itu kan berarti posisinya di sebelah kanan ya guys, maka kita akan menggunakan rumus right. Oke, kita ketik langsung right. Ingat ya, akan selalu menggunakan sama dengan apabila kita ingin mengawali dengan menggunakan rumus. Setelah itu kita kurung buka, lalu kita klik sel yang akan kita manipulasi datanya, sel B11 ini, kemudian kita koma, kemudian 3. Selanjutnya kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya guys. Nah, buat untuk mengisi kolom di bawahnya, kita hanya perlu drag saja ke bawah dengan meletakkan kursor di sini hingga tandanya berbentuk seperti ini. Lalu kita tinggal drag sampai nomor 12. Oke, jadi inilah hasilnya. Ini sudah benar ya guys, bahwa nomor-nomor terakhir dari kode ini adalah misalnya seperti sel B11 ini, kodenya A001, berarti nomor kamarnya adalah 001. Oke, next kita mencari tipe kamar dengan ketentuannya sebagai berikut. Rumus yang kita gunakan bisa dibilang cukup rumit ya guys. Karena untuk mencari tipe kamar ini, saya akan menggunakan rumus left dan rumus logika atau if. Kita menggunakan rumus left karena kita ingin mengambil huruf yang ada di sebelah kiri pada tabel kode untuk mengisi tabel tipe kamar ini. Baik, pertama kita ketik sama dengan, kemudian if, kemudian kurung buka, lalu kita masukkan rumus left, kurung buka lagi, kemudian klik sel B11 ini, lalu koma, dan 1. Nah, kenapa 1? Karena kita akan menggunakan huruf pertama pada tabel kode untuk tipe kamarnya. Maka dari itu saya menggunakan 1 di sini. Setelah itu kita kurung tutup. Kemudian sama dengan lagi. Selanjutnya kita kutip A, kemudian koma, kutip VIV sebagai tipe kamarnya. Sebagai tambahan nih guys, jika komponen fungsi atau kondisi pilihan 1 dan pilihan 2 berisi data karakter, maka dalam penulisannya data karakter tersebut harus diapit tanda petik 2, oke? Oke, setelah itu kita koma lagi. Kemudian ulangi rumus sebelumnya, tapi dengan kode huruf dan tipe kamar yang berbeda. Nah, untuk tipe kamar terakhir, saya tidak melakukan pengulangan rumus kembali, karena data terakhir merupakan data tidak sebenarnya atau salah. Jadi, secara otomatis, selain tipe kamar yang dilengkapi dengan kode, itu merupakan tipe kamar standar. Jadi, secara keseluruhan, kita akan buat rumusnya seperti ini.
Oke, secara keseluruhan rumusnya bisa kalian lihat seperti ini ya guys. Coba kita enter. Nah, hasilnya adalah untuk nomor kamar 001 itu adalah tipe kamarnya VIP. Coba kita drag ke bawah ya guys. Oke, ini adalah tipe kamar yang sudah kita cari dan ini hasilnya sudah benar ya guys. Oke, sekarang kita mencari lama menginap. Caranya adalah kita fokus pada tanggal check-in dan tanggal check-out-nya ya guys. Oke, pertama kita sama dengan dulu, lalu klik sel E11 ini, kemudian kita kurangi dengan tanggal check-in yang ini. Kenapa kita kurangi? Karena kita akan mencari selisih dari tanggal check-out dan tanggal check-in-nya agar mendapatkan lama menginapnya. Oke, setelah itu kita absolutkan selnya dengan cara klik Fn dan F4 pada keyboard kalian secara bersamaan. Nah, hingga nanti selnya berubah seperti ini. Nah, for information nih guys, kenapa selnya perlu kita absolutkan? Di sini bagi kalian yang belum tahu, jika kita ingin mengcopy suatu rumus dan berharap supaya alamat selnya tidak berubah atau berubah sebagian atau seluruhnya, maka alamat sel tersebut harus diabsolutkan agar selnya terkunci dan tidak berubah. Seperti contoh di sini, apabila selnya kita tidak absolutkan ya guys, kita hapus dulu. Lalu kita enter coba. Nah, ini hasilnya memang benar, tapi ketika kita drag ke bawah, dia akan tidak sesuai seperti ini hasilnya. Oke, kita ulangi ya. Coba kita absolutkan. Oke, coba kita enter. Lalu kita drag ke bawah. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya guys hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang benar. Oke, jadi kita absolutkan agar selnya tidak berubah saat di drag nanti. Oke, next kita mencari kolom tabel kelebihan checkout. Di sini kelebihan checkoutnya kita sesuaikan dengan jam checkout yang ini ya guys. Oke, pertama kita ketik sama dengan, kemudian kurung buka, lalu kita klik sel F11 ini, kemudian kita kurangi dengan sel F4 ini. Kemudian kita perlu absolutkan selnya agar terkunci seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Kemudian kita kurung tutup dan kita kalikan dengan 24. Kenapa kali 24? Karena di sini kita menggunakan hitungan jam ya guys. Maka dari itu kita perlu mengalikannya dengan 24. Oke, selanjutnya kita kalikan lagi dengan kelebihan jam checkout yang ini. Kenapa? Agar kita mengetahui berapa sih kelebihan checkout yang perlu dibayar oleh tamu setelah dia melakukan proses checkoutnya nanti. Di sini juga kita perlu absolutkan selnya agar terkunci dan selanjutnya kita enter. Oke, di sini coba kita drag ke bawah dulu ya. Oke, di sini kan masih dalam bentuk jam ya guys, time. Kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk nominal. Maka dari itu kita blok dulu semua selnya. Kemudian kita klik ini, klik format cell, kemudian kita ubah ke accounting kategorinya. Simbolnya sendiri kita pakai rupiah ya guys. Oke, kita cari rupiah. Oke, ini. Kemudian kita oke. Dan hasilnya seperti ini. Jadi secara otomatis semua selnya yang kita blok tadi akan menjadi bilangan nominal seperti ini. Oke, harga kamar. Kita perlu sesuaikan dengan lama menginap yang ini ya guys, dengan harga kamar per malam yang ini. Oke, untuk caranya sendiri itu kita tinggal mengalihkan lama menginap yang ini dengan harga per night dari kamarnya yang ini. Oke, langsung saja kita ketik sama dengan, kemudian klik sel lama menginap yang ini, kemudian kita kalikan dengan harga kamar per malamnya. Lalu kita perlu juga absolutkan selnya agar terkunci. Kemudian kita enter. Nah, secara otomatis dia akan berbentuk nominal ya guys hasilnya. Lalu kita tinggal drag ke bawah. Oke. Nah, secara keseluruhan hasilnya seperti ini.
Next, kita mencari pajak. Nah, pada ketentuannya dijelaskan bahwa untuk mencari pajak itu disesuaikan dengan tabel seperti ini ya guys. Maka dari itu kita perlu membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita bisa buat tabelnya di sini. Nah, setelah tabelnya selesai, langkah selanjutnya adalah kita perlu memberikan nama pada tabel ini agar ketika nanti kita dapat lebih mudah saat memasukkan rumusnya. Kita blok area tabelnya, kita pilih define name. Nah, namanya di sini serah kalian ya guys. Di sini saya menggunakan nama tabel data 1. Lalu kita oke. Oke, fungsi yang kita pakai kali ini adalah fungsi pembacaan data. Fungsi ini digunakan untuk membaca atau mengambil data dari suatu tabel. Biasanya disebut tabel data. Yang ini yang kita telah buat tadi. Dan diletakkan pada tabel utama yang ini. Oke, jika data disusun secara vertikal, maka digunakan fungsi VLOOKUP, dan jika datanya disusun secara horizontal, maka digunakan fungsi HLOOKUP. Jadi seperti contoh pada tabel yang kita buat kali ini, itu tabelnya vertikal ya guys. Maka dari itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, langsung saja kita ketik sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Setelah itu kita klik sel G11 ini karena kita ingin mencari pajaknya berdasarkan lama menginapnya. Kemudian koma, lalu ketik tabel yang sudah kita beri nama tadi. Di sini saya akan memasukkan tabel data 1, kemudian koma, lalu 2. Nah, kenapa 2? Karena pada tabel data ini pajak terletak pada kolom tabel yang kedua. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Oke, setelah itu kita koma. Nah, di sini kita ada dua pilihan nih guys, antara false atau true. Nah, sebagai tambahan, kita menggunakan true apabila datanya tidak pasti atau data yang ingin kita isi itu mengacu pada range tertentu pada tabel referensi. Sedangkan false digunakan apabila datanya sama persis, pasti atau tetap. Nah, karena di sini datanya pada tabel lama menginapnya ini tidak pasti, maka dari itu kita akan menggunakan true. Oke, kita ketik true dan kurung tutup. Selanjutnya, kita perlu mengalihkannya dengan harga kamar yang ini ya guys. Kenapa? Agar kita ingin mengetahui berapa sih pajak yang didapatkan oleh tamu berdasarkan harga kamar yang ini. Selanjutnya kita enter. Nah, hasilnya masih berbentuk persen ya guys. Coba kita drag dulu ke bawah. Oke, di sini kita akan mengubahnya ke dalam pecahan nominal. Ya, kita klik format cell, kita counting, pilih RP. Oke, lalu kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah benar ya guys. Oke, sekarang kita mencari tabel diskon. Nah, pada ketentuannya dijelaskan bahwa tabel datanya itu berbentuk seperti ini ya guys. Maka dari itu kita perlu membuat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kita buat tabelnya di sini. Saya memberikan judul tabelnya tabel data 2. Oke, setelah kita buat tabelnya, maka selanjutnya sama seperti cara sebelumnya, yaitu kita perlu memberikan nama pada tabelnya. Oke, langsung saja kita blok dulu. Kita pilih define name, kita pilih namanya. Sini saya menggunakan nama tabel 2, tabel data 2. Setelah itu kita oke. Nah, fungsi yang kita pakai itu sama seperti mencari pajak, yaitu menggunakan VLOOKUP. Oke, langsung saja kita ketik di sini. VLOOKUP, kurung buka, kita klik sel G11 ini,
Karena sama seperti tadi, kita mencari diskonnya berdasarkan lama menginapnya. Lalu kita koma, kita ketik tabel data 2 yang sudah kita beri nama tadi. Selanjutnya kita koma lagi, kita 2. Kenapa 2? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tabel diskon pada tabel data yang ini terletak pada kolom kedua. Oke, maka dari itu kita akan memasukkan angka 2 di sini. Setelah itu kita pilih true lagi, karena pada data tabel lama menginapnya itu tidak pasti ya guys. Oke, setelah itu kita kurung tutup, dan juga kita perlu mengalihkannya dengan harga kamar yang ini. Oke, setelah itu kita enter, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya ini masih berbentuk percentage ya guys. Coba kita drag dulu sampai ke bawah. Oke, sekarang kita akan mengubah ke dalam bentuk nominal. Sama seperti tadi, kita pilih format cell, lalu kita pilih accounting. Di sini simbolnya kita ubah ke rupiah. Kita cari Rp. Ini ya guys. Lalu kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah benar ya guys. Last but not least, kita mencari total. Oke, untuk totalnya ini dicari berdasarkan penjumlahan dari kelebihan checkout yang ini, ditambah dengan harga kamar yang ini, ditambah dengan pajak, serta dikurangi dengan diskonnya. Oke, coba kita ketik ya. Sama dengan kita lalu klik sel H11 ini, kemudian ditambah dengan harga kamar ini, ditambah dengan pajak, dikurangi dengan diskon. Oke, coba kita enter. Nah, secara otomatis dia akan berbentuk bilangan nominal ya guys. Maka dari itu kita hanya perlu mendragnya ke bawah saja. Oke, kita drag ke bawah dan hasilnya seperti ini. Oke, kita sudah selesai nih guys untuk mengisi tabel-tabel yang kosong tadi. Nah, dalam menggunakan fungsi pada Microsoft Excel itu tentunya perlu ketelitian ya guys, karena agar hasilnya nanti tidak keliru. So, sekian video dari saya ini, semoga bermanfaat buat kalian. Thanks for watching and see you on the next videos.